Pak Hotman, itu ya yang saya sampaikan tadi. Saya tidak benci sama Anda, tetapi jangan terlalu sering jual nama Pak Prabowo sebagai mantan klien. Mantan kan? Nah, jadi itu juga kurang enak didengar kalau terus-terusan, ya. Jadi nggak etis namanya. Udah lawyer, udah nggak usah sebut-sebut lagi apa yang pernah Anda bela. Terima kasih. Saya tidak ada motivasi politik. Saya benci politik. Saya yakin Bapak tahu, sebelum Bapak mencapai pangkat kapten di kepolisian, saya sudah jadi pengacara dari Bapak Prabowo dan keluarganya sejak tahun 1998. Ya, jadi saya tidak ada maksud apapun, saya tidak memihak siapapun, hanya tolonglah demi negeri kita ini, cukuplah ditahan rumah atau tahan kota. Dan oke, kalaupun proses peradilannya berjalan terus, sebaiknya jangan ditahan. Hanya saran dari seseorang yang netral, saya tidak memihak siapapun. Salam Hotman 911. Suryo bisa bebas kalau dia gila. Kalau dites kejiwaan dia gila, dia bebas. Karena orang gila boleh menghina, tidak dihukum. Lagi nih dengan mediadpr.com. Guys, lagi rame nih ya, pemberitaan mengenai ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Wah, banyak banget nih yang komentar gitu ya mengenai penangkapan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ini, guys. Nah, salah satunya datang dari pengacara kondang kita, Bapak Hotman Paris Hutapea, yang meminta Bapak Kapolri untuk membebaskan Roy Suryo. Nah, ya, dan menjadikan tahanan kota atau tahanan rumah, guys. Wah, gitu ya. Dan ini mendapat tanggapan, guys, dari Bapak Muarakarta Simatupang. Seperti apa? Yuk langsung saja kita simak cuplikan videonya, guys. Kalaupun Pak Hotman Paris berkomentar, yang selalu berkomentarnya kalau Pak Presiden itu, Pak Prabowo itu mantan kliennya. Kenapa sih selalu disebut-sebut nama Pak Prabowo itu sebagai mantan klien? Semua orang pun tahu bahwa Pak Prabowo pernah menggunakan jasa Anda untuk membela satu persoalan. Tapi tidak terus-terusan di dalam Hotman Paris 911 itu selalu menyebut bahwa Pak Prabowo itu mantan kliennya udah sekian puluh tahun. Terus agar juga Pak Kapolri mengerti akan dia seperti apa yang disampaikan oleh Hotman Paris itu, agar apa yang diinginkan Hotman Paris kepada Pak Kapolri harus diikuti. Enggak begitu ya. Kita tahulah Pak Hotman Paris kan sekalian juga dagang mereknya ya, supaya semua tertarik dengan Pak Hotman Paris. Tapi saya pikir lebih tidak beretika Hotman Paris kalau bicara seperti itu. Semua tahu kok Hotman Paris orang kaya, orang pintar, dan selalu juga menggunakan asisten-asistennya yang kurang lebih ada 600 katanya. Nah kan sudah bangga ketika berhasil menjebloskan Rasman. Nah, walaupun Rasman belum masuk ya, tapi dalam putusan Rasman memang sudah inkrah harus dieksekusi. Tapi nyatanya belum kan? Masih banyak selain Rasman juga yang belum dieksekusi. Nah, artinya semua orang tidak selalu menggembar-gemborkan powernya. Orang di belakang itu nggak selalu digembar-gemborkan. Pak Hotman Paris punya orang di belakang yang punya power. Rasman pun begitu, yang lain pun begitu. Masing-masing pada punya power pun. Kalau kita bilang punya herder lah, kalau kasarnya. Jangan coba-coba menggigit kaki kita kalau nggak mau digigit duluan. Nah, jadi saya pikir hal-hal yang etis dan yang enak didengar itulah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, kepada netizen,
sekalipun memang juga banyak yang memang netizen komplain ya, tapi ya udahlah, kita tahu Pak Hotman Paris orang hebat dan ternyata belum juga berhasil bisa menjebloskan klasemen. Muara, ini banyak nih komentar-komentar daripada netizen bahwa Bang Hotman Paris Hutapea ini dalam hampir setiap session wawancaranya itu selalu menyebutkan bahwa Bapak Prabowo itu merupakan mantan kliennya gitu loh Bang. Nah, ini kan ada pro dan kontra Bang gitu ya kan. Menurut Abang nih sebagai seorang pengacara ya kan, menyebut Bapak Prabowo sebagai mantan kliennya merupakan satu hal yang positif apa negatif nih Bang buat Bapak Prabowo-nya Bang? Saya juga udah tidak pantas kalau Hotman Paris selalu berteriak Pak Prabowo itu mantan kliennya sekian puluh tahun yang lalu. Nggak etis lah. Banyak orang yang memang membela, ya, yang dibela, tapi nggak disebut siapa kliennya, apa kasusnya, apa yang dibelanya. Udah normal aja, ya. Semua pun tahu kok, ya. Jadi jangan selalu nyebut nama Pak Prabowo, mantan klien saya. Saya sering ke istana, nggak begitu, ya. Jadi saya pikir agak cool. Ya saya bukannya, bukannya tidak sependapat dengan Anda, tapi lebih cool, lebih etika, lebih etis kalau Anda tidak selalu menyebut nama Pak Prabowo. Setiap ada kasus, Kapolri mesti harus memperhatikan dia dengan 911-nya. Pak Prabowo pun selalu disebut bahwa dia mantan kliennya. Ya jadi kan aneh kan? Apa nggak ada lagi kata-kata yang seperti itu? Nah, kalau saya sih pribadi tahu, kalau itu untuk mengiklankan diri Anda bahwa Anda orang besar. Ini kan Hotman Paris Hutapea ini menyarankan dan meminta kepada Bapak Kapolri Listio Sigit untuk membebaskan dan merubah nih dari tahanan sebenarnya menjadi tahanan kota atau tahanan rumah Bang gitu loh. Gimana nih tanggapan Abang terhadap saran yang diberikan oleh Bapak Hotman Paris Hutapea Bang? Ya saya pikir itu sih haknya kepolisian ya, mau itu jadi tahanan rumah, tahanan kota, atau tahanan apa. Tapi secara prosedur memang kalau Roy Suryo, Dr. Tifa dieksekusi, mungkin untuk tidak terus-terusan memang menjadi pembicaraan di publik. Karena hampir tiap hari di media TV, di medsos, di mana Roy Suryo, Dr. Tifa dan yang lain-lain dengan pengacaranya juga menyerang pribadinya Jokowi. Nah itu sih hak Anda ya, tetapi saya pikir kalau kepolisian melakukan penahanan penangkapan sah-sah aja. Cuman memang tadi saya bilang etikanya tidak seperti menangkap gembong lah. Sebenarnya dipanggil dengan surat panggilan, datang ke Polda, langsung dieksekusi. Nah enggak penggerebekan pagi-pagi, apalagi mau sidang doktor ya di UI ya. Nah, jadi kesan ke masyarakat itu kok polisi arogan dan benar-benar sebagai alat penguasa. Jadi kritik saya aja kepada pihak kepolisian. Bang Muara, ini kan kalau kita lihat pengacaranya Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu Bapak Ahmad Kosinudin itu kan langsung nih Bang mengajukan penangguhan penahanan Pak. Itu sah-sah aja, bisa. Dan itu wajar. Begitu klien kita masuk, kita membuat surat permohonan penangguhan dengan penjaminnya siapa, itu sah menurut KUHP. Tinggal bagaimana pihak kepolisian apakah mengabulkan atau tidak. Toh dalam waktu dekat akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi. Nah, tapi seperti apa itu haknya para penyidik nanti. Bang Muara, ini kan kalau kita lihat dan mengamati gitu jalannya proses penangkapan dan penahanan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ini kan, kalau kita netizen bilang nih banyak dramanya gitu loh Bang, ya kan? Baru ditangkap 1 hari gitu loh Bang, sudah mengajukan
rawat inap alias sakit bang gitu loh. Nah ini bukan hanya Roy Suryo bang gitu loh, ini kan banyak nih kasus-kasus lainnya yang tadinya sehat segar bugar gitu terus ditangkap atau ditahan gitu terus tiba-tiba sakit bang atau mengajukan sakit untuk dirawat gitu loh bang. Nah hal ini diperbolehkan atau tidak sih bang gitu loh, ataukah ini strategi dan taktik dari seorang pengacara gitu loh bang? Itu biasa kalau klien kita ngeluh, mungkin begitu ditangkap, waktu mau ditangkap belum sakit, tapi begitu ditangkap baru berapa jam di dalam sudah stres, mungkin penyakitnya kambuh. Jadi itu wajar-wajar saja, dengan alasan segala macam, sakit kah, entah stres, entah apa, minta supaya dibantarkan ke rumah sakit atau supaya permohonan penangguhannya diperhatikan. Itu teknik dan cara klien ya yang memang selalu bekerja sama dengan kuasa hukum agar kliennya itu tidak ditahan 1 kali 24 jam. Kuasa hukumnya bisa mengajukan permohonan penangguhan. Bang Muara, lagi rame nih bang di media sosial bang, tanggapan para netizen gitu loh bahwa Bapak Roy Suryo ini kan pernah menjadi narapidana bang. Kasusnya sama bang, dijerat pasal Undang-Undang ITE gitu loh bang. Nah saat ini pun kalau nggak salah Bapak Roy Suryo ini dijerat juga dengan pasal Undang-Undang ITE bang. Nah kalau gitu loh bang, seseorang gitu loh berkasus gitu terus mengulangi lagi dengan kasus yang sama bang gitu loh. Dalam aspek hukum di tanah air kita ini bang, seperti apa sih bang? Apakah hukumannya sama? Apakah hukumannya lebih berat karena mengulangi kesalahan yang sama gitu loh bang? Gimana nih tanggapan Bang Muara Kartasimatu bang? Jadi kalau kita bilang Roy Suryo itu residivis, bukan. Ya, sekalipun dia pernah terpidana. Tapi ini kan karena memang Undang-Undang ITE, artinya melaporkan bahwa mantan presiden kita Bapak Jokowi itu ijazahnya palsu, dan inilah yang memang heboh sudah hampir sekian tahun tidak ada titik temunya dan tidak selesai. Untuk si Egy, si Hasibuan, si Rismon pada tengkurap dan minta maaf. Saya pikir itu mungkin jalan yang terbaik ya. Artinya ini udah politik tingkat tinggi ya. Nah, yang 3 ini langsung tiarap dan yang 2 ini bertahan. Karena memang pengaruh kuasa hukum pun dalam memberikan penyuluhan hukum kepada Roy Suryo, Dr. Tifa, merasa dia aman dan dia tidak akan tersentuh oleh hukum. Ya, tapi kan mungkin kita udah bicara politik, media pun tahu lah seperti apa ngegorengnya kan, sehingga makin panas dan semakin juga memanas. Nah, perlu memang Roy Suryo dan Dr. Tifa diinapkan dulu di dalam sel. Mungkin itu tujuannya, supaya tidak ramai sekali. Ini kan heboh nih. Nah, makanya dari dulu saya bilang, saya juga udah pernah bilang, jangan coba-coba melawan penguasa. Penguasa ini lagi kuat-kuatnya. Jadi jangan dirongrong. Ini bisa kena pasal yang bukan hanya undang-undang ITE, nanti bisa kena pasal lain. Nah, inilah pasalnya kemarin itu disampaikan oleh Kabid Humas Dirkrim mungkin itu bererot kan. Nah, itulah makanya pasalnya banyak yang memang dikenakan kepada Roy Suryo. Mudah-mudahan ya bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak Dirkrim dalam menetapkan pasal itu. Bukan pertanyaan sih bang, saran gitu ya untuk Dr. Tifa dan Roy Suryo ini bang dalam menghadapi kasus hukumnya harus bagaimana sih bang? Ya, saya pikir ikuti saja ya. Ini kan sudah nuansa politiknya sangat tinggi ya, dan banyak mempengaruhi juga netizen, banyak mempengaruhi masyarakat yang akhirnya jadi pro dan kontra, terpecah-pecah ya. Nah, silakan aja ikuti seperti apa dan ya bertanggungjawabkan seperti apa, apakah benar ijazah itu memang ada, apakah benar ijazah itu ada tapi palsu, tapi memang seperti apa ya, biar nanti
antara penyidik, ya, di kejaksaan, hakim, dan mungkin juga menghadirkan Pak Jokowi untuk mengklarifikasi, nih ijazah gua nih. Nah itulah nanti yang bisa mengakhiri polemik itu. Ini kan semua jadi berpolemik nih. Muncul separuh pro, separuh kontra di masyarakat. Nah inilah yang memang kita minta kearifan Pak Jokowi nanti untuk bisa memang agar anak bangsa tidak terpecah-pecah, bisa ditunjukkan dan akhirnya selesai, dan yang salah pun minta maaf dan yang benar pun memaafkan. Saya pikir itu intinya, ya.